kita akan menggunakan jalan yang terpendek untuk memahami bagaimana konsep future tense. Hi everyone, kembali lagi di channel You English, channel pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris menjadi mudah dan menyenangkan. Selamat datang kembali, dan pada kesempatan ini kita akan menggunakan jalan yang terpendek untuk memahami bagaimana konsep future tense. Konsep daripada penggunaan future tense. Nah, kami yakin kalau kamu ikuti video ini dari awal sampai dengan akhir, kamu pasti akan memahami bagaimana konsep future tense secara keseluruhan. Nah, subscribe video ini agar kemudian kamu bisa update video-video berikutnya. Pada kesempatan ini, kita bisa pahami bahwa future tense itu adalah salah satu tenses yang digunakan dalam kalimat atau struktur kalimat bahasa Inggris. Future tense ini ada 4. Yang pertama adalah simple future. Yang kedua adalah future continuous. Dan yang ketiga ada future perfect. Yang keempat ada future perfect continuous. Keempat-empat ini akan kita uraikan dengan mudah. Agar apa? Agar kamu bisa mudah juga kemudian memahami dan mengaplikasikannya dalam aktivitas kamu sehari-hari. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang simple future. Nah, apa sebenarnya fungsi daripada simple future itu sendiri? Fungsi simple future yaitu untuk menyatakan sebuah aktivitas ataupun sebuah peristiwa yang dilakukan pada waktu yang akan datang. Namanya saja sudah simple future ya. Future artinya masa depan ataupun masa yang akan datang. Mudah sekali kita tandai. Kalau simple future itu adalah segala peristiwa atau segala aktivitas yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Contohnya dalam bahasa Indonesia, misalnya saya akan mengunjungi teman saya besok. Saya akan mengunjungi teman saya kapan? Besok. Besok itu adalah salah satu pertanda daripada future ataupun masa yang akan datang. I will visit my friend tomorrow. Saya akan mengunjungi teman saya besok. Itu secara garis besarnya. Kemudian, apa kira-kira time sinyal ataupun keterangan waktu yang digunakan dalam simple future? Nah, ada beberapa bentuk keterangan waktu yang sering digunakan yang menandakan bahwa kalimat itu adalah kalimat simple future. Yang pertama bisa tomorrow atau besok. Kemudian bisa juga next week, minggu depan. Bisa juga next Monday, Senin depan. Bisa juga next month, bulan depan. Bisa juga kemudian next year, tahun depan yang lebih lama lagi. Bisa juga kadang-kadang digunakan if, jika, kemudian after, setelah, kemudian when, ketika, atau juga kemudian as soon as, segera. Nah, itu beberapa daripada keterangan waktu yang sebetulnya juga masih banyak lagi yang menunjukkan bahwa satu peristiwa, satu aktivitas itu akan kita lakukan di masa yang akan datang. Benar sekali. Secara rinci bagaimana contoh kalimatnya? Nah, kalimat ada 2, yaitu ada kalimat verbal dan ada kalimat nominal. Kita akan bahas dulu bagaimana contoh daripada kalimat verbal. Kalimat verbal cirinya adalah satu buah kalimat dalam simple future yang di dalam kalimat itu mengandung kata kerja. Dan simple future menggunakan kata kerja verb one ataupun kata kerja yang pertama. Nah, bagaimana contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya? Nah, untuk contoh kalimat verbal yang positif itu misalnya saya akan pergi ke Surabaya besok. I will go to Surabaya tomorrow. I will go to Surabaya tomorrow. Saya akan pergi ke Surabaya besok. Nah, rumus daripada atau formula daripada simple future itu sangat simple. Yang pertama adalah subjek ditambah dengan will, ditambah dengan verb one, ditambah dengan objek apa yang kita mau ataupun keterangan waktu. Nah, untuk penggunaan daripada kata bantu will itu digunakan pada seluruh subjek. I, you, we, they, she, he, dan it itu semua menggunakan will. I will go to Surabaya tomorrow. Nah, kemudian bagaimana kalau kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya tinggal kita tambahkan not.
formulanya adalah subjek ditambah dengan will, ditambah dengan not, ditambah dengan verb one, tambah objek dan keterangan waktu, dan seterusnya. Nah, contoh kalimatnya misalnya, saya tidak akan pergi ke Surabaya besok. I will not go to Surabaya tomorrow. I will not go to Surabaya tomorrow. Kita baca sama-sama ya. I will not go to Surabaya tomorrow. Subjek tambah will tambah not tambah verb one tambah objek dan keterangan waktu. Will juga digunakan kepada seluruh subjek sebagaimana kata kalimat yang bersifat positif. Nah, sekarang kita beranjak ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Bagaimana formulanya? Will-nya kita pindahkan ke depan. Will kita pindahkan ke depan. Kemudian setelah will kita gunakan tambahkan subjek. Kita tambahkan verb one, kita tambahkan objek dan keterangan waktu. Contohnya adalah, will I go to Surabaya tomorrow? Will I go to Surabaya tomorrow? Kita baca sama-sama. Will I go to Surabaya tomorrow? Apakah saya akan pergi ke Surabaya besok? Nah, itu contoh daripada kalimat interrogatif, kalimat verbal dalam simple future. Nah, sampai di sini bagaimana? Bisa dipahami kan? Bagaimana bentuk daripada kalimat verbal, di mana kalimat verbal itu ada kata kerjanya yang kemudian disusun dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif simple future. Nah, kalau kalian sudah ngerti, kita lanjutkan ke kalimat nominal daripada simple future. Menariknya, dalam kalimat nominal itu tidak menggunakan kata kerja. Lalu dia menggunakan apa dong kalau tidak menggunakan kata kerja? Dia menggunakan apa yang kita kenal dengan ana, A-N-A. A yang pertama adalah adjektif, N adalah noun, dan A yang terakhir kita kenal dengan adverb. Adjektif itu apa? Sebagai satu bentuk mengingatkan kawan-kawan semua, adjektif itu adalah kata sifat. Contohnya cantik ya, cantik, kata sifat cantik. Kemudian noun itu apa? Noun itu adalah kata benda. Contohnya uang itu adalah kata benda. Meja, kata benda. Seorang guru, seorang dokter, itu semua adalah kata benda. Nah, kemudian adverb. Adverb itu sebagai sebuah mengingatkan. Adverb adalah kata keterangan. Misalnya cepat, lambat, kemudian dan sebagainya lah, yang menunjukkan bahwa itu adalah kata keterangan. Bagaimana? Sudah pahami kan tentang ana? Ana adalah adjektif, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb, kata keterangan. Dalam kalimat nominal tidak ada kata kerja. Digarisbawahi, tidak ada kata kerja sebagaimana kalimat sebelumnya tadi, yaitu kalimat verbal. Nah, contoh kalimat positif nominal pada simple future itu adalah formulanya subjek ditambah dengan will ditambah dengan be ditambah dengan ana. Subjek tambah will tambah be, ini be ini yang sebelumnya tidak ada di dalam kalimat verbal, ditambah ana. Apa tadi ana itu? Ana adalah adjektif, noun, dan juga adverb. Kata sifat, kemudian kata benda, dan juga kata keterangan. Nah, contoh kalimat positifnya misalnya, saya akan menjadi seorang guru. Will be dimaknai sebagai menjadi. I will be a teacher. I will be a teacher. Saya akan menjadi seorang guru. Nah, contoh kalimat negatifnya juga sangat gampang. Tinggal kita tambahkan not sebelum kata-kata be. Jadi contoh kalimatnya misalnya, saya tidak akan menjadi seorang guru. I will not be a teacher. I will not be a teacher. Jadi kata-kata be bukan sebelum not, melainkan setelah not. Formulanya yaitu subjek ditambahkan dengan will, ditambahkan not, ditambahkan be, ditambahkan dengan ana yang kita maksudkan tadi. Dan will not be ini digunakan untuk seluruh subjek I, you, we, they, she, he, ya, sebagaimana kalimat verbal sebelumnya. Nah, yang terakhir, bagaimana contoh kalimat daripada interrogatif terhadap kalimat nominal simple future? Ini pun sangat gampang. Kalimat tanya atau interrogatif ini tinggal kita pindahkan will-nya, dipindahkan ke depan, ditambah dengan subjek, ditambahkan dengan be, ditambahkan dengan ana yang kita maksudkan tadi.
Contoh kalimatnya misalnya, akankah saya menjadi seorang guru? Akankah saya menjadi seorang guru? Will I be a teacher? Will I be a teacher? Kita ulangi sama-sama. Will I be a teacher? Akankah saya menjadi seorang guru? Dan ini berlaku untuk semua subjek I, you, we, they, she, dan he. Nah, demikian contoh kalimat daripada simple future untuk kalimat nominal. Kalimat verbalnya sudah kita jelaskan tadi, kalimat nominalnya pun sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini memberikan kita kemudahan, dan tonton terus channel You English agar kamu bisa memahami berbagai bentuk-bentuk kalimat ataupun bentuk-bentuk tenses yang kita pelajari di channel ini dengan cara yang sangat mudah. Share juga video ini kepada kawan-kawan agar kawan-kawan kalian juga bisa menikmati manfaat yang sama. Nah, pada sesi terakhir ini ada sebuah tantangan bagi kalian yang sedang menonton channel You English. Silahkan buatkan satu kalimat positif simple future di kolom komentar. Kita akan lihat, akan pilih yang mana kira-kira contoh yang paling keren lah yang kalian buat di kolom komentar. Kita akan pilih salah satunya dan kita akan juga berikan gift untuk mereka yang terpilih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.